ya Bapak. Beruntung bagi yang percaya. Beruntung bagi yang percaya. Ya betul Bapak. Banyak yang mengatakan kepada saya ini kurang 1 on katanya. Masa sih hanya pencet begitu bisa menghasilkan, bisa menguntungkan buat kita. Kami tuh kurang 1 on Lia, kata dia. Oke. Sama begitu. Nanti 1 on lagi itu timbangnya pakai diamond, Bu. Ya. Aku yang kedua, masa sampai segitunya kurang 1 on. Nah gitu. Jadi nanti 1 on lagi Ibu beli diamond atau emas 1 on untuk memenuhi, berarti Ibu sudah tidak kurang lagi. Kalau nanti dia mau ikut lagi, udah saya ikut, saya nyesel gitu. Emang kamu mau kurang lagi? Nanti kurangnya bukan 1 on, 9 on kan gitu. Kurang 1 kuintal. Itu aja. Ngomong saja datang 1 on. Betul Pak, saya juga sama teman-teman juga dianggapnya begitu. Bisa-bisa nanti gila, katanya supir taksi nanti gila gara-gara Bitcoin. Kita di sini itu senang dan seperti kalau kita ini udah berhasil sampai mendunia, istilahnya dunia udah pakai ini, kita udah nggak butuh rupiah, kita nggak butuh dolar, semua untuk pembelanjaan atau untuk barter itu pakai Pi semua. Jadi itu salah satunya untuk menghindari kurs mata uang. Jadi semua harus pakai ini. Setiap negara harus mengikuti ini. Kalau ini berhasil sampai mendunia atau ekosistem terbentuk di setiap negara, semua akan pakai ini. Nah, yang beruntung buat kita yang nambang. Kalau yang nggak nambang mungkin nanti akan ditutup untuk penambangan. Yang nggak nambang itu dia akan dapat dari misalnya gaji kerja mereka, terus orang-orang yang elit global bisa mendapatkan koin fee dengan menciptakan platform-platform, dan kita hanya di rumah hanya nambang bisa dapat koin. Jadi kita sangat beruntung kalau ikut ini. Kalau ini sampai berhasil mendunia, seluruh dunia pakai ini, kan tujuan satu untuk menghilangkan kurs mata uang. Sekarang kan gini, rupiah ke dolar 15.000 misalnya. Kalau nanti kan nggak ada begitu, semua pakai koin Pi. Jadi misalnya udah semua ekosistem pakai ini, kita belanja sayuran aja di pasar tradisional pakai koin Pi. Ini tujuannya jadi mata uang, nanti jadi mata uang digital untuk koin Pi ini. Jadi kita nggak pakai fiat atau rupiah atau dolar atau euro, itu nggak kepake nanti, yang dipakai koin ini. Jadi buat kita yang penambang itu sangat-sangat beruntung gitu. Jadi kita akan jadi keren gitu. Kita butuh pencerahan dari Mas Agung nih kan. Mas Agung tinggal di Jakarta, tentu banyak informasi yang update terbaru tentang moneter, tentang fiskal gitu kan. Nah, kami di daerah ini kayak saya di Kaltim ini, aduh, jauh tertinggal. Ya, Mas Agung, jangan harus sering-sering ya bicara di grup ya, maksudnya kita dapat pencerahan terkait dengan kebijakan moneter dan ini seperti ini ya. Mohon marahnya Mas Agung. Makasih Mas Agung. Saya emang sering nongkrong di sini Pak, tahu informasi juga dari sini, dari Pak Safari, dari yang senior saya juga. Emang saya nongkrongnya di sini, selalu ada Pak di sini. Jadi saya senang sih saya lebih senang edukasi tentang GDH Pak, soalnya ini wilayahnya GDH gitu. Tapi kadang-kadang kita bahas tentang Pi Network juga, kayak hari malam Minggu kita bahas Stellar Consensus protokol. Jadi sistemnya Pi Network gimana gitu, kenapa cerita blockchain, kenapa harus ada ekosistem gitu. Pi Network ini harus punya ekosistem. Jadi gini, kenapa belum open mainnet? Open mainnet itu terjadi kalau ekosistem terbentuk. Salah satu contoh, saya ngambil contoh gampang. Kita mau miara harimau di satu hutan. Sebelum harimau yang dimasukkan, kita bentuk ekosistemnya dulu, makanannya, tempat tinggalnya, perkembangbiakannya seperti apa, baru udah terbentuk ekosistem hutan, macannya akan dimasukkan ke hutan biar mereka bisa berkembang biak dengan baik. Sama dengan Pi itu sepertinya macannya gitu. Kenapa belum open mainnet? Karena Pi macan ekosistem terbentuk dulu tiap negara. Jadi kita butuh apapun ya, termasuk nanti misalnya travel, misalnya kita butuh bensin, butuh apa, itu pakai koin Pi.
fiat nggak kepake nanti, uang fiat seperti rupiah, dolar dan euro nggak kepake karena tujuannya Nicholas Kokalis itu jadi menciptakan kesejahteraan dengan koin Pi, makanya nilainya harus tinggi, harus stabil. Jadi pembentukan koin Pi itu Nicholas mau bikin koin yang stable. Syaratnya stable koin itu nilai dasar awal itu harus tinggi. Nah, makanya dipakai yang paling yang untuk dasar misalnya GCP Cina atau GCP Euro, dan dia nggak turun. Dia akan bertahan sampai 100 tahun. Kan makanya nilainya harus tinggi di awal. Kalau kerja langsung tenggelam. Karena dia nggak pengaruh ke pasar, ke supply dan demand. Dia punya ekosistem sendiri yang bisa menghidupi dia. Kalau mau pengaruh ke pasar kan tergantung permintaan dan persediaan. Tapi ekosistem koin Pi dapat makan dari situ gitu istilahnya. Jadi siapapun yang megang koin Pi, siapapun yang nambang koin Pi bisa dipakai di mana aja. Di segala bidang, di pabrik nanti pakai koin Pi, semua pakai koin Pi. Kalau itu terbentuk, yang beruntung yang nambang. Kalau elit global hanya bikin platform, orang-orang kaya hanya bikin platform untuk mendapatkan koin Pi, hanya bikin platform untuk kita bisa berbelanja atau barter di situ, itu aja. Nah, yang untung kita nih, walaupun nanti open money terjadi, kita masih terus nambang walaupun dengan nilai yang kecil, terus nambang. Itu jadi kayak hidup kita itu nanti koin Pi. Atau klik petir itu jadi kayak hidup kita gitu loh. Jadi kita nggak bakal kehilangan koin Pi. Cara mendapatkannya dengan nambang. Kalau mereka yang nggak nambang, cara bekerja keras di pabrik, pabrik menggaji dengan koin Pi, punya wallet sendiri, seperti itu. Jadi mimpinya tinggi sekali. Tapi apakah Pi Network ini hanya menggunakan dengan model mikrofon sederhana, misalnya HP yang kecil apa sebagainya? Nah, ini mungkin ke depan ada standar, misalnya RAM-nya harus sekian, kilobyte-nya harus sekian, nggak begitu kira-kira Pak? Makanya itu akan diciptakan itu node ya. Untuk node itu dengan sistem penambangan cepat. Jadi istilahnya di mana koin Pi yang sekarang ini mungkin masih di 0,27 atau 0, berapa. Kedepannya itu 0, berapa. Jadi setelah Pioneer ini sudah merasakan hasil nambang itu, pastinya handphone atau laptopnya itu dengan tinggi gitu Pak. Jadi ada yang Tesla gitu kan, ada nanti dengan sistem node komputer gitu kan. Awalnya kita diciptakan itu dengan HP jadul pun bisa, yang penting nambang. Walaupun ada kendala, tidak connect atau tidak mendukung aplikasinya, gambarnya mungkin kodok ataupun virus gitu kan. Itu kita masih bisa dengan harga murah bisa menambang aset Pi Network itu Pak. Kedepannya tentu makin canggih gitu Pak. Dan kita sudah punya modal, sudah dimodali oleh Pi Network tersebut, dan nggak berat lagi kita menggunakan handphone yang mungkin Apple ataupun Tesla. Itu pasti akan terpegang oleh kita dan Pak Majid dan semuanya, itu pasti Pak. Jadi tidak mungkin dengan uang yang banyak atau dengan aset yang banyak kok menggunakan HP yang RAM-nya cuma 2 GB. Itu tentunya sudah lagi Pak ya. Iya. Apalagi kalau ini OMM nih, kita bisa beli emas atau apa kan. Karena saya pikir GDH ini yang dicari-cari untuk saat ini, untuk awal. Karena apa? Orang kan belum bisa tukar dengan fiat nih, dengan uang rupiah, atau kita hanya bisa untuk belanja untuk awal. Ini makanya GDHI paling yang dicari-cari sama Pioneer. Kenapa? Karena dia menjual emas yang mudah dijual untuk kita fiatkan nanti. Jadi misalnya kita beli emas 2 kilo atau 3 kilo aja, 3 kilo lah udah hampir 3M kita dapat. Itu belum 1 kilo. Izin Pak, saya edukasi ini lagi tes edukasi. Ada pertanyaan dari Pioneer. Katanya kita itu dikasih jatah berapa bisa beli emas Pak? Maksimalnya? Kalau dari GDH nggak ada ini Pak, nggak ada pembatasan. Tapi Kortim yang membatas. Jadi dulu saya pernah dengar gini, Jadi 1 tahun atau 1 bulan, saya nggak kurang itu juga, lupa gitu ya. Itu untuk belanja 5 koin dan untuk ditukar ke fiat 1,5 koin.
Jadi belanja